Bab 76. Sayang, ayo dimakan, ujar lembut Daniel menyodorkan sesuap bubur yang sudah siapkan perawat. Renata menerima suapan dari suaminya itu, walau hanya sedikit makanan yang mengisi lambungnya sejak kemarin. Ya, sejak kemarin Daniel masih setia menemani Renata yang harus diopname. Keadaan Renata sudah berangsur membaik. Namun raut kesedihan masih nampak jelas di wajahnya. Sayang, ayo dimakan sedikit lagi, bujuk Daniel. Renata hanya menggeleng pelan. Daniel meletakkan bubur itu kembali ke nakas. Sayang, Daniel meraih telapak tangan Renata, meremasnya lembut. Kamu harus tetap semangat. Daniel kembali menguatkan Renata. Ia mengerti ini seperti pukulan berat untuk sang istri. Aku tidak apa-apa mas, balas Renata berusaha tersenyum. Tidak ingin Daniel ikut sedih karena keadaannya, walaupun seperti cambukan yang keras untuknya. Bagaimana tidak? Pasca operasi yang dijalaninya, Renata berpikir semua akan baik-baik saja. Ia akan bisa menjalani harinya dengan normal, namun kenyataan berkata lain. Ia harus kembali menerima vonis dokter yang menyatakan dirinya tidak baik-baik saja. Aku akan selalu ada untukmu. Daniel mengecup punggung tangan Renata. Mama, Sasi yang membuka pintu dikejutkan dengan kedatangan Setia kembali. Namun kini ia bersama ibunya. Sasi sayang, Ibu Dewi memeluk Sasi. Mama mau jenguk cucu mama, ujarnya dengan mata berbinar. Sasi menanggapi dengan seulas senyum tipis. Tidak keberatan jika Ibu Dewi menjenguk baby Celo. Masuklah mah. Sasi mempersilahkan masuk. Ibu Rini yang melihat orang tua Setia pun menyambut kedatangannya dengan hangat. Walau ada beberapa sikap Ibu Dewi yang kadang membuatnya kecewa, terutama sikap acuhnya saat Renata sedang tidak stabil. Ibu Rini berusaha menyingkirkan rasa kecewa itu. Tidak ingin menjadi penghalang Ibu Dewi menemui cucunya. Mas, aku ingin bicara, ujar Sasi pada Setia. Setia berdiri dari duduknya, mengikuti langkah Sasi yang menuju taman belakang. Sasi duduk dengan tenang di sana. Ada apa? Bagaimana? Kamu sudah menandatangani surat perpisahan kita? Tanya Sasi tanpa basa-basi. Belum. Sasi menatap Setia dengan kesal. Lalu kapan kamu akan menandatanganinya? Setia tidak menjawab. Mas, sentak Sasi semakin geram, sebab Setia pernah mengatakan ia akan menandatangani surat itu setelah Sasi melahirkan. Apa kamu gitu ingin cepat menikah dengan pria lain? Sasi menghela nafas kasar. Ini bukan karena aku ingin cepat menikah, tapi aku ingin menyelesaikan urusan kita, tegas Sasi. Setia kembali terdiam. Pria itu menjadi dilema. Entahlah rasanya ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Sasi melihat kelahiran putra. Tapi Setia sadar itu bak memeluk bulan. Tidak akan pernah terjadi. Sasi berdiri dari duduknya. Baiklah. Kalau kamu tetap tidak menandatangani, aku tetap akan menyerahkan berkas itu ke pengadilan. Tunggu. Setia mencekal lengannya. Baiklah, aku akan menandatanganinya besok. Sasi menghela nafas lega mendengarnya. Tidak lama kemudian Setia dan ibunya pulang. Mah, kenapa Kak Rena tidak datang ke sini lagi ya? Ujar Sasi pada sang ibu yang tengah menimang cucu pertamanya. Mungkin Kak Rena sibuk. Sasi mengernyitkan dahinya. Rasanya tidak mungkin jika Renata yang sibuk sampai tidak sempat menjenguknya kembali. Padahal sebelumnya Renata sangat antusias dengan kelahiran baby Celo. Aku telepon saja kali ya. Ibu Rini mengangguk setuju. Sasi meraih ponselnya, menghubungi Renata. Renata yang masih berada di rumah sakit sempat bingung dan tidak mengangkat panggilan dari Sasi. Ia tahu Sasi akan mempertanyakan Renata yang tak kunjung menjenguk bayinya. Namun Sasi tetap saja berusaha menghubungi. Renata pun mengangkatnya, walau harus berbohong dan mengatakan ia sedang sibuk. Renata tidak ingin membuat keluarganya sedih dengan mendengar sakit yang dideritanya. Apa katanya? Tanya Ibu Rini gitu. Sasi menutup teleponnya. Benar Bu, Kak Rena sedang sibuk.
jelasnya dengan wajah yang sedikit kecewa. Sudahlah. Kalau sudah tidak sibuk pasti Renata kesini. Ibu Rini memberi pengertian. 2 hari belakangan ini Renata sudah diperbolehkan pulang. Walau dokter mengatakan keadaannya sudah berangsur membaik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap saja Renata merasa tubuhnya tidak baik-baik saja. Jenuh sekali. Renata melirik jam dinding berkali-kali. Waktu terasa lambat karena dirinya kini hanya berbaring hampir setiap waktu. Daniel tidak mengizinkannya melakukan banyak aktivitas. Apa aku antarkan bekal saja ya untuknya? Gumam Renata. Ia memang tidak pernah sekalipun mengantarkan bekal untuk Daniel. Baiklah, sebaiknya aku buatkan bekal untuknya. Renata bergegas ke dapur, mengambil bahan-bahan yang masih tersedia di kulkas dengan jemarinya dengan luwes meracik bumbu, membuatkan makanan yang disukai Daniel. Akhirnya selesai juga. Hampir 45 menit ia berkutat di dapur, membuatkan masakan sederhana. Renata segera memasukkan masakan itu ke dalam kotak makan, berharap Daniel akan menyukainya. Selanjutnya Renata bergegas mengganti pakaiannya dengan blus berwarna pink. Setidaknya bisa membuatnya terlihat lebih segar. Renata duduk di meja rias, memandangi wajahnya untuk beberapa saat. Wajahnya tetap tampak pucat walau ia sudah memolesnya dengan makeup. Apa ini karena efek obat? Gumamnya seraya mengusap wajahnya. Sudah tak terhitung berapa bulir obat yang sudah dikonsumsinya, dan bisa saja itu mempengaruhi kesegaran wajahnya. Renata menggeleng pelan. Ia bergegas mengambil tas dan keluar dari kamarnya. 15 menit kemudian Renata tiba di rumah sakit tempat suaminya praktik. Renata sedikit kebingungan mencari ruangan suaminya, sebab baru 2 hari Daniel berpindah dari rumah sakit sebelumnya. Mas Daniel, langkah Renata terhenti, melihat Daniel yang berdiri di dekat depan ruang praktiknya. Tampak seorang gadis muda tengah berbicara dengannya, dan yang membuat Renata cukup terkejut. Tanpa sungkan gadis muda itu menyerahkan kotak makan yang dipegangnya. Daniel pun tersenyum ramah dan menerimanya. Renata menelisik dari kejauhan. Gadis muda yang juga bekerja sebagai perawat. Sebagai wanita normal, Renata langsung berprasangka jika gadis itu pastilah menyukai Daniel. Renata Mbak, ujarnya pada seorang perawat yang melintas di dekatnya. Ada apa Mbak? Mbak tahu nama perawat itu? Menunjuk gadis muda itu yang masih bicara pada Daniel. Oh, itu namanya Fiona Mbak. Terima kasih ya. Renata masih mengamati gadis itu dari kejauhan. Walau gadis itu sudah berjalan pergi menjauh dari Daniel, gadis yang ternyata bernama Fiona itu terlihat masih sangat muda. Mungkin usianya sekitar 22 tahun. Wajahnya segar dan tubuhnya mungil. Tentu saja membuat Renata insecure. Sejak berbagai penyakit yang dideritanya, Renata merasa ia tidak lagi gitu menarik. Kepercayaan dirinya pun hilang. Renata yang tidak lagi bersemangat pun mengurungkan niatnya untuk menemui Daniel. Baru saja ia melangkah keluar dari rumah sakit, ponselnya berdering. Daniel menghubunginya. Renata mengabaikannya. Namun di dalam taksi Daniel terus berusaha menghubunginya. Halo Mas. Renata pun mengangkatnya. Halo sayang. Kamu sedang apa? Oh, aku masih istirahat saja Mas, jawab Renata terpaksa berbohong. Ya sudah, aku sudah pesankan makanan untukmu. Kurirnya mungkin sebentar lagi akan sampai. Kamu makan ya, jangan lupa diminum obatnya, ujar Daniel dengan penuh perhatian. Baik Mas. Renata menutup teleponnya, air matanya lolos gitu saja. Renata kembali merutuki dirinya sendiri. Daniel sudah cukup membuatnya bahagia. Tapi Renata hanya bisa berperan sebagai istri yang kembali sakit-sakitan.